Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan muda Katolik dimanapun Anda berada, serta para pemirsa channel YouTube Komsos Paroki Santo Antonius Padua Kendal. Salam jumpa dalam renungan masa Advent yang pertama ini. Berkah dalam. Dalam renungan masa Advent yang pertama dan perdana ini, bacaan Injil diambil dari Santo Lukas. Sebelum saya memberikan renungan, monggo kita simak bersama-sama bacaan Injil pada renungan masa Advent yang pertama ini. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, rekan-rekan muda Katolik dimanapun Anda berada, bacaan Injil pada masa Advent yang pertama ini bagi saya pribadi sangat membuat bulu kuduk bergidik. Kenapa? Kalau Anda amati secara saksama bacaan Injil ini, bacaan Injil ini akan memberikan peringatan bagi kita, peringatan bagi hidup kita untuk berjaga-jaga. Secara rinci, Yesus melukiskan kehancuran Yerusalem yang akan terjadi pada tahun 70. Peristiwa penghancuran tersebut akan membawa penderitaan yang sangat luar biasa kepada orang yang lemah, khususnya bagi ibu-ibu yang sedang hamil. Banyak yang tewas oleh pedang dan menjadi tawanan perang. Semua ini merupakan penggenapan yang tertulis dalam kitab suci, yaitu kitab Ulangan bab 28 ayat 32, kitab suci Yeremia bab 7 ayat 14 sampai 26, ayat 30 sampai 34, dan ayat bab 17 ayat 27. Hal itu terjadi sebagai dampak atas ketidaktaatan bangsa Israel. Mereka menolak kehadiran Mesias, bahkan menyalibkannya. Peristiwa penghancuran Yerusalem merupakan bentuk nyata murka Allah. Ya, murka Allah. Allah seperti dalam perjanjian lama
selalu menghukum pendosa. Demikian juga dalam perjanjian baru. Yesus berbicara mengenai bangsa-bangsa dalam kaitan dengan kedatangannya yang kedua kali. Dengan hancurnya kota Yerusalem, maka fokus sejarah sekarang diarahkan pada bangsa-bangsa yang sekarang ini ada di muka bumi. Perlu dicatat bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus itu akan datang yang kedua kali. Kepastian nubuat penghancuran Yerusalem menjadi model kepastian akan datangnya Yesus yang kedua kali. Sebelum Yesus datang kembali ke muka bumi, berbagai penderitaan itu harus terjadi lebih dahulu. Akan ada tanda-tanda alam yang terjadi mendahului kedatangannya. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali ini sudah dekat. Dari mana kita mengetahui bahwa hal tersebut atau Yesus akan datang ke dunia yang kedua kali sudah dekat? Dari peristiwa hancurnya Yerusalem dan tanda-tanda alam. Kita pasti tahu, saat ini kita sedang menghadapi perang besar, di mana musuh yang saat ini kita hadapi tidak bisa terdeteksi dan bahkan tidak kelihatan. Suatu contoh nyata, saat ini banyak sekali perubahan cuaca yang sangat ekstrim sehingga terjadi bencana di mana-mana. Tidak terkecuali di negara-negara dengan kemajuan teknologinya, tidak luput dari bencana ini. Dan percaya tidak percaya, beberapa tahun ini juga sudah mulai muncul apa yang dinamakan musuh yang tidak kelihatan. Apakah itu musuh yang tidak kelihatan? Ya tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudara rekan muda Katolik sudah pada tahu. Sekarang ini banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus yang tidak kelihatan secara kasat mata. Harus menggunakan teknologi-teknologi yang sangat canggih. Dan penyakit ini menular dengan berbagai varian serta sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia. Seperti contohnya penyakit MERS-CoV yang bersumber dari unta dan dulu sempat viral, pertama kali ditemukan itu di daerah Timur Tengah. Kemudian flu burung, dari virusnya bersumber dari kotoran-kotoran burung melalui udara, kemudian udara masuk melalui pernafasan kita, tertularlah kita di situ. Kemudian flu Spanyol, virus Hantarius dari kotoran rusa dan tikus, dan juga virus Ebola. Penyebarannya melalui cairan yang masuk melalui hewan yang sudah tertular. Virus Ebola ini dulu juga sempat viral di daerah Ethiopia, daerah yang sangat miskin. Di situ berkembang biak secara luar biasa sehingga juga membunuh penduduk Ethiopia. Dan sempat juga menyebar ke beberapa negara, tapi akhirnya dapat ditanggulangi dengan ditemukannya obat. Kemudian HIV
Ini HIV ini juga masih sampai sekarang belum juga ditemukan obatnya, menular lewat kegiatan yang tidak normal. Dan puncaknya yang terakhir yang saat ini sedang ditanggulangi oleh banyak negara, yaitu penyakit COVID-19. Penyakit ini mewabah hebat sampai skalanya menjadi pandemi di seluruh dunia, termasuk Amerika, Cina, Rusia, Jepang, Inggris, dan lain-lain, juga termasuk Indonesia. Penyakit ini tidak hanya suatu penyakit saja, tapi berefek luar biasa terhadap ekonomi atau sendi-sendi ekonomi negara. Kita memang tidak tahu kapan kehidupan ini akan berakhir. Hari Tuhan bisa datang seperti suatu jerat bagi murid Kristus yang tidak menjaga diri dengan baik. Lalu bagaimana cara menjaga diri yang baik itu? Ya dengan menjaga hati dari kesenangan duniawi, kemabukan yang dapat menghilangkan kesadaran, dan juga kepentingan hidup yang bisa memalingkan diri kita dari kewaspadaan untuk hidup sesuai dengan iman. Perhatikan bagaimana Yesus mengingatkan bahwa perhatian berlebihan pada kepentingan hidup dapat sama-sama berakibat buruk seperti pesta, pora, dan kemabukan. Semuanya itu bisa menumpulkan kepekaan murid Kristus. Siapa murid Kristus? Ya kita ini yang percaya dan menyerahkan segala jiwa untuk mendapatkan keselamatan darinya. Kitalah murid Kristus. Kita bisa saja begitu disibukkan oleh berbagai urusan yang rutinitas dalam hidup, seperti mengurusi keluarga, pekerjaan, relasi dengan orang lain, pengembangan diri, kepentingan rekreasi, dan berbagai masalah penyakit yang membuat kita tidak peduli lagi terhadap masalah rohani. Jadi kita hanya mendahulukan daging tanpa memberikan makanan rohani. Badannya seger tapi rohaninya kering. Iman kita jadi kering. Fokus pada kepentingan hidup yang bersifat kesenangan dan kegembiraan serta kepuasan semu, itu akan membuat kita tidak lagi mendengarkan Allah atau mencari kehendaknya bagi hidup kita. Karena itu murid Kristus harus siap siaga setiap waktu. Lalu bagaimana caranya? Ya, secara kontinu kita harus berkomunikasi dengan Allah tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, dan sepanjang hidup kita. Melalui apa? Ya melalui doa. Dan mendengarkan Dia melalui firman-firman-Nya yang ada di bacaan Alkitab. Artinya kita harus sering membaca Alkitab, bukan untuk dihafalkan tapi direnungkan, diresapkan dalam hidup kita sehari-hari. Maka Tuhan akan hadir di situ. Tuhan akan menyelamatkan kita dari berbagai kejahatan-kejahatan, dari berbagai penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Tujuannya kita selalu berdoa, selalu membaca Alkitab, mendengarkan firman-Nya,
adalah supaya kita sebagai murid Kristus dapat tetap berdiri teguh di tengah semua godaan, pencobaan, dan pergumulan hidup ini. Juga supaya beroleh kekuatan dan dapat tahan berdiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus sebagai seseorang yang sudah diselamatkan. Hanya orang yang hidupnya waspada dan konsisten memelihara imanlah yang akan tahan di hadapan kemuliaan Tuhan kelak. Jangan sampai kita sebagai murid Kristus kedapatan tidak siap saat atau tiba waktunya ya ia akan datang untuk kedua kalinya nanti. Yesus memanggil kita untuk setia sampai akhir, sampai kita berdiri di hadapannya saat ia datang untuk kedua kalinya. Jangan biarkan diri kita dilemahkan oleh berbagai kepentingan hidup yang begitu menarik perhatian kita, tapi hanya bersifat semu atau sementara saja. Lebih baik kita mentaati semua kehendak Tuhan bagi kita agar kita tidak malu menemui Dia, sebab kita berada dalam kondisi kerohanian yang segar, kuat, dan tegar. Semoga renungan masa Advent ini benar-benar menjadi pengingat, penyegar, dan penyembuh batin dan iman kita dalam menjawab tantangan hidup nyata di dunia ini. Demikianlah Bapak Ibu renungan yang saya mencoba untuk hadirkan pada masa Advent yang pertama ini. Semoga renungan ini bisa memberikan atau meresapkan dalam jiwa kita terang Roh Kudus dan menjadi pembersihan bagi jiwa dan iman kita sebelum kita menerima kedatangan Yesus dalam hari raya Natal nanti. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan Mudika Paroki Santo Antonius Padua Kendal, dan sampai jumpa di renungan masa Advent selanjutnya. Berkah dalam.